Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, abang kakak yang Allah muliakan, pasti sudah banyak insight, ilmu, pengajaran dari guru-guru kita sampai pada saat saya sebelum duduk di sini. Ya, ada Ustaz Febri tadi kan. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, dari kemarin saya pantau bagaimana ruangan ini penuh. Saya lihat di akun, saya coba hubungin ya beberapa panitia. Alhamdulillah, ini menunjukkan tentang antusiasme bahwa sebagai umat akhir zaman, pemuda-pemudi akhir zaman, kita juga enggak boleh terlena, gitu kira-kira. Nah, pernah ada satu riwayat dari Rasulullah. Ini yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ada riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaitannya dengan Dajjal. Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Coba. Ada yang tahu nggak? Bagaimana bunyinya? Barang siapa yang membaca apa? Surat Al-Kahfi, maka mau pulang duluan gak kak? Gak mau ya. Karena sayang akan ada banyak guru-guru lagi. Betul, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka akan dipelihara, dijaga, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ayo, saya mau tanya sekarang. Yang bisa menebak di surat Al-Kahfi nomor ayat berapa kira-kira ada ayat yang membincangkan tentang Dajjal? Ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 10. Mana ada kata Dajjalnya enggak di situ? Enggak, buka Qur'annya maksud saya, buka mushafnya. Ada enggak? Ada enggak? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu ayat pertama ya. Qayyiban liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Gitu kan ya? Ada enggak di situ lanjutannya? Sampai ayat 10 ada enggak? Enggak ada. Ayat 11 sampai 20 ada enggak? Enggak ada. Ayat 21 sampai 30, bahkan sampai akhir dari surah Al-Kahfi, enggak ada kita temukan. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawabnya? Dan apa korelasi statement Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan apa yang ada di dalam surat ini? Secara khusus kalau kita buka satu persatu, nggak ada ayat yang membincang tentang Dajjal, satu pun nggak ada. Tapi kok kenapa segitu dahsyatnya fadilah, faidah, keutamaan dari orang yang membaca suratul Kahfi ini? Oh, ternyata di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang apabila dia sudah sampai dan terkumpul, maka fitnah Dajjal berarti sebentar lagi keluar. Dajjalnya belum ada, tapi Dajjalic values, nilai-nilai kedajjalannya sudah ada apa belum? Kata siapa? Baik, nilai Dajjal itu kayak mana? Dajjal merusak nggak? Ya. Dajjal membuat huru hara nggak? Sudah terjadi belum sekarang? Sudah terjadi? Dajjalnya belum keluar, tapi Dajjalic values-nya sudah ada bermunculan satu-satu. Yuk kita coba buka. Mari, pasti kesini kan mau menuntut ilmu. Setidaknya kalau tidak bawa mushaf, bawa handphone enggak? Nah, kalau mushaf insya Allah bawa. Tapi kalau handphone pasti bawa. Apa bedanya insya Allah bawa dengan pasti bawa? Ya, tahu sendiri berarti antum ya. Coba buka Quran surat 18. Kita mulai dari bagaimana fitnah terjadi kepada agama.
fitnah terjadi kepada agama ini adalah amat sangat dahsyat sekali. Diceritakan Allah di dalam ayat 10, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ayat ini adalah menguak bagaimana para pemuda saat itu mencoba menyelamatkan dinnya, agamanya, keyakinannya, sesuatu yang paling mahal yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk patuh kepada raja zalim yang saat itu yang membinasakan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak main-main. Fitnah terhadap agama enggak main-main. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melangitkan doa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan kau timpakan, jangan kau hantamkan musibah dahsyat menghantam agama kami. Fitnatuddin, fitnah agama. Fitnah agama begitu deras mengalir. Ada saja, bahkan disebut katanya Indonesia ini kayak pasar. Aliran mana aja masuk, laku. Ya kan? Apapun yang kayaknya, wah ini nih berbau agama, laris. Padahal apa? Tentang fitnatuddin, tentang fitnah yang menimpa agama ini, nggak bisa main-main. Kenapa nggak bisa main-main? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa in quttita aw hurrikta." Kendati kau harus dicincang-cincang, dimutilasi, atau kau harus dibakar, jangan sampai lepas. Wala tamutunna, lanjutannya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua yang Allah katakan di dalam Al-Quran adalah fitnatul mal. Fitnah harta. Yang di sini dilambangkan tentang sahibul jannatain. Yaitu orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ujian terkait dengan sawah ladang. Gitu ya. Diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sawah ladang. Apa katanya? Ya kalau bahwa Allah menceritakan sawah ladang itu termasuk harta, bisa dibuka Quran surat 3 ayat 14, sebelah kanan jalurnya posisi di tengah. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril munqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Fitnah harta membuat yang satu mengatakan, enggak, ini adalah hasil kerja keras saya. Yang satu mengatakan, enggak, ini adalah bentuk kesungguhan saya. Temannya mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah kau ingkar, kau kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Gitu ya. Kemudian apa? Summa min nutfatin, summa sawwaka rajula. Fitnah harta ini dahsyat juga, teman-teman. Maka apa yang terjadi di dalam fitnah harta? Banyak orang yang apabila enggak kuat imannya, jika levelnya menengah ke bawah, Rasulullah katakan kadal fakru ayyakuna kufra. Nyaris kefakiran mengantarkan kepada kekufuran. Ada kan yang menjual akidahnya gara-gara apa? Sembako, ada kan? Sebenarnya itu tamparan keras buat kita. Apalagi orang-orang yang berharta. Jangan sampai nanti di akhirat ditanya, sudah kau belanjakan seperti apa hartamu sehingga menyelamatkan akidah saudaramu? Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan apa? Jika ada orang kaya tapi di sekelilingnya adalah orang-orang miskin, du'afa, ketahuilah ada harta si miskin yang dirampas oleh si kaya ini. Saya ulangi lagi, jika ada orang kaya tapi sekelilingnya miskin, ketahuilah kata beliau, ada harta si miskin yang dirampas oleh si kaya ini. Fitnah harta besar sekali. Makanya
Di antara doa Nabi, udah ada yang tahu belum? Ada riwayat katanya gini. Kita itu butuh perlindungan dari beberapa hal. Satu, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku bermohon, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga yang buruk. Coba, apa jadinya kalau punya tetangga buruk? Tiap hari dia kepoin, tiap hari dia julitin kita, betul kan? Apa sih itu? Gak kemana-mana kok kaya, pasti ngepet nih. Kayak piara tuyul deh. Atau jangan-jangan dia menang lotre, itu kan? Itu tetangga yang gak baik begitu. Makanya sebelum membeli sesuatu, rumah, apartemen, gedung, apapun namanya, al-jar qabla dar. Beli dulu tetangganya sebelum membeli rumahnya. Nih. Yang kedua dalam doa itu, wa a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku bermohon, aku berlindung kepadamu agar punya pasangan hidup yang tidak membuatku tua sebelum waktunya. Nah lo gimana tuh? Punya pasangan hidup yang tidak membuat tua sebelum, karena ternyata ada yang dikasih hati minta, dikasih jantung minta, dikasih ampela minta, ginjal, dikasih ginjal minta nyawa, udah habis semuanya. Karena organ dalam sudah disebutin semua. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku mohon kepadamu perlindungan agar tidak punya anak yang menjadi majikan untuk diriku. Nih, yang ketiga. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adzaban. Dan aku mohon kepadamu punya harta, berlindung kepadamu agar tidak punya harta yang mengazab diriku. Ini banyak ya. Kalau dulu contohnya misalkan ada kambing mengembek jam 3, bangun dia. Cuma bukan buat tahajud, ngelihat ada apa dengan kambing saya. Tapi giliran subuh kesiangan, ini kan diazab oleh harta. Pulang dari tempat aktivitas, mobil habis kehujanan, apalagi mobilnya baru, apa yang terjadi? Dia segera steam, segera dia cuci. Padahal harusnya hak tubuh untuk istirahat, besok subuh biar enggak kesiangan. Akhirnya dia cuci, lelah bertambah capek, besoknya subuh kesiangan. Diazab oleh harta.